Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat saudara seiman yang dimuliakan Allah. Ada salah satu kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang ulama atau bahkan bisa dikatakan waliullah besar. Beliau orang yang alim, ulama besar pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Kemudian saking masyhurnya ulama tersebut, semua kaumnya, masyarakatnya, ada masalah apapun selalu meminta doa kepadanya. Beliau seorang ulama bernama Bal'am bin Ba'urah. Beliau kiprahnya pada masa Nabi Musa begitu luar biasa, sehingga setiap ada masalah apapun juga selalu Bal'am bin Ba'urah dimintakan doa. Saking tenernya ulama atau waliullah besar itu, maka semua masalah di masyarakat pada zaman itu dapat diantisipasi. Kemudian pada satu saat masyarakatnya membujuk Bal'am bin Ba'urah, ulama yang terkenal soleh, alim. Kemudian beliau mendengarkan kira-kira apa keluhannya. Perhatikan permintaan masyarakatnya. Apa yang diminta oleh masyarakat kepada Bal'am bin Ba'urah, yaitu tolong guru mintakan kepada Allah supaya Nabi Musa dimusnahkan. Otomatis seorang waliullah, orang yang soleh, yang alim, Bal'am bin Ba'urah ini menolak. Besokannya permintaan yang sama. Begitu berikutnya sampai Bal'am bin Ba'urah terpengaruh dengan iming-iming semua harta dunia yang akan siap diberikan kepadanya jika Bal'am bin Ba'urah mau berdoa kepada Allah untuk membinasakan Nabi Musa alaihissalam. Bayangkan hadirin, pemirsa, sahabat saudara seiman yang dimuliakan Allah, seorang sosok ulama yang udah istiqomah dalam ibadahnya, kemudian dia terkenal di tengah-tengah masyarakatnya, orang yang soleh, yang alim, seorang waliullah besar. Setiap ada masalah penyakit apapun, dengan doanya hilang seketika, karena Allah mengabulkan doa-doanya. Tapi ketika ujian itu datang kepada Bal'am bin Ba'urah, masyarakatnya meminta kepadanya untuk membinasakan Nabi Musa. Awalnya beliau menolak dan menolak. Tapi karena iming-iming yang luar biasa menggiurkan Bal'am bin Ba'urah, maka diterima. Apa yang diberikan oleh mereka? Yang pertama, uang yang banyak, emas, perak, kemudian fasilitas pada masanya. Akhirnya Bal'am bin Ba'urah menerima tawaran tersebut. Maka dia mulai berdoa kepada Allah, ya Allah, binasakanlah Musa alaihissalam. Begitu Bal'am bin Ba'urah berdoa seperti itu, seketika itu juga maka semua fasilitas yang Allah berikan selama ini, kemuliaan, kemanjuran doanya, kemudian kebesarannya, Allah cabut saat itu juga. Dan anehnya pemirsa, sahabat saudara seiman yang dimuliakan Allah, begitu Allah sudah mencabut fasilitasnya, kemuliaannya sebagai wali Allah, maka tiba-tiba lidahnya keluar sampai ke bawah pusarnya. Tanda Allah murka dan mengutuk Bal'am bin Ba'urah karena dia telah berdoa untuk hal-hal yang buruk kepada Nabi Musa alaihissalam. Satu pelajaran yang dapat kita ambil, bahwasanya sekali-kali meskipun kita menjadi seorang pemimpin, tokoh agama, masyarakat, jika diminta apapun juga untuk dapat merusak, ketika jadi pejabat kebijakannya merusak masyarakat, ketika jadi ulama meminta untuk membinasakan dengan doanya itu, maka Allah akan melaknatnya. Maka Bal'am bin Ba'urah saat itu juga menjadi orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bukti lidahnya keluar panjang sampai di bawah pusarnya. Nauzubillah min dzalik. Inilah contoh ulama yang tadinya awalnya soleh, taat ibadahnya, semua ibadah dikerjakannya alim, hatinya bersih, tapi lantaran terpengaruh dengan kemegahan dunia, dia rela kehilangan kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Bayangkan, seorang kaum Nabi Musa mendoakan seorang nabi untuk kebinasaannya. Inilah salah satu pelajaran kisah
yang bisa menjadi inspirasi kita. Bahwa jangan sekali-kali kita mendoakan kepada siapapun dengan perkara hal-hal yang buruk. Boleh jadi kalau kita berdoa kepada hal-hal yang buruk, yang jelek, mungkin akan kembali ke diri kita. Mudah-mudahan ini sebagai kisah yang membawa inspirasi buat kita semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.